Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, oh, oh. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom LHM BSM Hamasiyah, Bapak Ibu dan Saudara, kembali kita bertemu dalam suara sahabat Kroci, suara kebenaran Bapak Ibu dan Saudara, di mana kita akan membahas satu tema yang begitu menarik. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada, itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, setelah kita menjadi pengikut Kristus, maka kita punya tujuan, kita punya tugas, kita punya harapan, kita punya pergumulan dan iman kepada Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara. Nah salah satu dari bagian dari tema besar kita di tahun 2024 ini, diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan masuk dalam tema berikutnya dalam minggu ini Bapak Ibu dan Saudara. Dalam tanggal 21 April kita akan belajar satu tema, yaitu keteladanan seumur hidup atau teladan seumur hidup Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, satu sosok yang begitu penting untuk menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang benar-benar sempurna, yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, menjadi sosok yang perlu kita teladani. Dan Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengetahui itu kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah bagian dari hal yang wajib untuk kita pahami sebagai pengikut Kristus, supaya apapun yang kita lakukan benar-benar menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita akan masuk dalam satu tema di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu dan Saudara. Nah kita akan belajar dua hal yang sangat penting, dua alasan mengapa teladan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, teladan itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tidak terbatasi oleh apapun dan Bapak Ibu dan Saudara, bahkan umur Bapak Ibu dan Saudara. Nah itu makanya saya mengambil tema bahwa teladan itu adalah teladan yang seumur hidup. Jadi kontraknya kontrak seumur hidup Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan Saudara, ada pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang. Bapak Ibu dan Saudara, kalau manusia mati dipanggil Tuhan, maka kita meninggalkan kesan, pesan, dan karya Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Ada satu keteladanan yang Tuhan inginkan supaya kita meninggalkan satu pesan yang penting tentang karya Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk dalam dua alasan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada sangat luar biasa memberkati kami, dan kami siap untuk membahas kebenaran firman Tuhan ini. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa daripada-Mu Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini benar-benar memberikan kami semangat yang baru, motivasi yang baru, pemahaman yang baru akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dua alasan yang sangat penting. Nah, mari kita perhatikan dalam Titus pasal yang kedua ayat 1-10. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa keteladanan harus seumur hidup? Yang pertama kita akan lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Alasan yang pertama, karena keteladanan itu tidak dibatasi oleh usia, oleh umur Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk, maka kita perlu membahas tentang hal yang melandasi mengapa keteladanan itu sangat penting di dalam kekristenan. Nah, yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, karena keteladanan adalah bingkai atau pola pemberitaan yang sebagai bentuk komunikasi dari Tuhan Yesus kepada umatnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan lewat firman-Nya, itu adalah bentuk atau pola komunikasi. Jadi Tuhan ingin supaya kita berkomunikasi dengan Dia, apa kira-kira yang saya harus lakukan? Nah, itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang kedua, teladan itu Bapak, Ibu, dan Saudara harus dibungkus lewat pengajaran. Dan pengajaran itu sendiri haruslah dalam kompetensi tertentu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dasarnya ini dalam Titus pasal yang kedua ayat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau membacanya. Jadi pengajaran tersebut harus disampaikan dalam kompetensi tertentu. Nah, kompetensi tersebut adalah sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau baca ayat yang pertama itu akan terlihat, oh iya, dasarnya keteladanan itu seperti ini, Bapak, Ibu, dan sehat supaya apa? Memberikan petunjuk tentang pemberitaan tersebut, memiliki kualitas, memiliki dampak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada influence terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting sekali. Karena keteladanan itu bisa mempengaruhi bukan hanya manusia, tapi lingkungan, hewan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan semua makhluk hidup. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, keteladanan itu penting sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat yang kelima, maka kita akan menemukan 3 kelompok usia yang mana Titus ingin menyampaikan melalui tulisan Rasul Paulus ini, bahwa keteladanan tersebut tidak dibatasi oleh usia. Mengapa? Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di situ ada kelompok laki-laki tua, disebutkan oleh Rasul Paulus. Ada kelompok perempuan-perempuan tua, ada kelompok perempuan muda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, masing-masing kelompok ini, usia ini, memiliki tugas tanggung jawab keteladanan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin kita berumur, dalam fase umur apapun, itu kita punya tanggung jawab keteladanan. Tidak bisa lepas. Tunggulah saya kalau sudah jadi tua supaya saya bisa menjadi teladan. Tidak. Tunggulah saya kemudian sukses baru saya kemudian memberikan teladan. Tidak. Tunggulah saya punya jabatan. Tunggulah saya sukses. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dimanapun, kapanpun, dalam usia apapun, dalam fase apapun, kita perlu menjadi dan wajib menjadi teladan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, yang menarik dari tulisan ini adalah Rasul Paulus lewat kitab Titus ini memberikan pesan yang sangat penting tentang tugas-tugas masing-masing. Yang pertama, laki-laki tua disebutkannya. Laki-laki tua memiliki tugas tanggung jawab apa saja? Hidup sederhana. Nah, ini penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena ada pepatah muda foya-foya, tua menikmati dan terus masuk surga. Wah, ini salah ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan diikuti, itu pemahaman yang salah. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, laki-laki tua memiliki tanggung jawab, ada 6 disebutkan dalam ayat tersebut. Yang pertama dalam ayat yang kedua ya, hidup sederhana, terhormat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi hidupnya harus memberikan sesuatu yang kemudian membuat dia merasa terhormat. Bukan sesuatu membuat dia merasa terhina. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak boleh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian dia harus bijaksana. Itu artinya bahwa kehidupannya, perkataannya, tindakannya, pemikirannya harus benar-benar hidup dalam kebijaksanaan, wisdom dari Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, makin tua, mungkin memiliki umur, harusnya kita bijaksana. Bukan jadi anak-anak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak, kita harus makin bijaksana. Karena pada firman Tuhan yang menghidupi kita, memberikan kita hikmah. Kemudian yang keempat, sehat dalam iman. Jadi imannya harus sehat. Jangan kemudian sakit, naik turun, fluktuatif kayak harga saham, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak ya.
Dia harus sehat Bapak Ibu dan Saudara. Konsistensinya perlu. Sehat dalam kasih, sehat dalam iman, sehat dalam ketekunan Bapak Ibu dan Saudara. Kasihnya harus sehat. Tidak melihat, oh karena dia teman saya, karena dia ada kebutuhan saya, maka saya mengasihi dia. Tidak. Jadi kasihnya harus sehat Bapak Ibu. Ketekunannya. Datang ke gereja, mengikuti persekutuan, mengikuti PA, mengikuti ibadah, pujian, penyembahan, doa, apapun. Dia harus tekun. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa umur itu juga menentukan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di fase umur apapun Tuhan ingin kita punya keteladanan supaya orang di sekitar kita merasakan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, tidak sampai di situ saja. Perempuan-perempuan tua juga memiliki tugas Bapak Ibu dan Saudara. Apa itu? Yang pertama, jangan memfitnah. Bapak Ibu dan Saudara, sering kalau ibu-ibu yang sudah tua, makin tua, bukannya duduk membicarakan firman Tuhan, ya ini dilema Bapak Ibu dan Saudara, seringkali saling memfitnah karena merasa sudah tua. Kamu tidak tahu ya, saya ini sudah lebih tua, saya sudah makan asam garam. Bapak Ibu dan Saudara, untung tidak makan besi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kemudian jangan menjadi hamba anggur Bapak Ibu dan Saudara. Nah akhir-akhir ini begitu ada fenomena yang luar biasa. Seringkali kalau karena dianggap supaya masuk dalam jajaran sosialita, kehidupan yang hedonisme, kehidupan yang benar-benar wow gitu Bapak Ibu dan Saudara, kemudian fleksi segala macam. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, minuman menjadi ukuran. Kalau tidak duduk minum anggur di bar atau dimanapun Bapak Ibu dan Saudara, atau kemudian tidak menghisap sesuatu Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ini menjadi standar, padahal itu salah. Tuhan tidak ingin kita kemudian menjadi hamba anggur untuk perempuan-perempuan muda. Hindari Bapak Ibu dan Saudara, supaya tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu kandungan. Kasihan anaknya loh, balitanya Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kemudian cakap mengajar hal-hal yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, dalam usia yang tua harusnya pengalaman, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan Bapak Ibu dan Saudara itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa diajarkan. Jangan kemudian karena tua justru menjadi bahan olok-olokan karena kita tidak bijaksana, kita tidak bisa mampu mengajarkan sesuatu yang baik terhadap generasi berikutnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, keteladanan itu penting. Ibu-ibu tua Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, ya ini tidak luput dari sorotan. Ibu-ibu muda Bapak Ibu dan Saudara, dia harus terdidik dalam mengasihi suaminya, dia harus terdidik dalam mengasihi anaknya, dia harus hidup bijaksana, suci, mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, dan supaya apa? Supaya firman Tuhan tidak dihujat orang. Bapak Ibu dan Saudara, perempuan tidak diskreditkan, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, perempuan atau ibu-ibu atau wanita Bapak Ibu dan Saudara memiliki peran yang sangat penting. Komunikasinya lebih gampang. Itu makanya di Indonesia Bapak Ibu dan Saudara ada sebuah kalimat bahwa ini adalah ras terkuat Bapak Ibu dan Saudara. Kita ambil sisi positifnya. Mengapa demikian? Karena dengan posisi sebagai ras terkuat Bapak Ibu dan Saudara, ini tanda kutip ya Bapak Ibu dan Saudara, itu punya peran penting untuk mengkomunikasikan hal-hal yang baik sebenarnya, mengkomunikasikan hal-hal yang bijaksana, bisa mengasihi suaminya bukan mempreteli suaminya, bisa mengasihi anaknya bukan menganiaya anaknya, bisa mengasihi tetangganya, rekan kerjanya, teman pelayanannya, gembalanya. Bapak Ibu, perempuan muda memiliki potensi luar biasa. Hari ini kita merayakan hari Kartini Bapak Ibu dan Saudara, menjadi suatu petanda bahwa ada satu hal yang sangat diperlukan di dalam generasi ini, utamanya kepada kaum wanita. Karena itu kaum wanita begitu berat sekali tugasnya. Selain sudah masak, urus rumah, urus anak, urus suami Bapak Ibu dan Saudara, dia juga dituntut untuk kemudian yang pertama dia harus mengasihi suaminya, terdidik mengasihi suaminya, terdidik mengasihi anak-anaknya, baik hati, hidup suci, bijaksana, mengatur rumah tangga dengan rajin Bapak Ibu dan Saudara. Wanita-wanita diperlukan kerajinan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, ini penting sekali, memang tinggi Bapak Ibu dan Saudara. Tuntutannya begitu tinggi, tapi saya mau katakan dari 3 kelompok umur ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa keteladanan itu penting dalam situasi, posisi, umur, kondisi apapun Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu kita perlu menjadi teladan, karena itu adalah surat Kristus. Itu adalah iklan Bapak Ibu dan Saudara tentang bagaimana
kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada, suara sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, mari kita gerakkan semua kehidupan kita supaya menjadi teladan. Jangan sampai firman Tuhan dihujat orang karena apa? Dalam teladan kita tidak baik. Seringkali kita berpedoman bahwa ya ini mah tugasnya pendeta, majelis, segala macam, atau hamba-hamba Tuhan. Tidak. Semua orang, bahkan saya mengatakan kepada kita semua lintas umur Bapak Ibu dan Saudara, lintas generasi. Jadi pengikut-pengikut Kristus dimanapun Anda berada, suara sahabat kebenaran, mari kita menjadi teladan Bapak Ibu dan Saudara. Dengan demikian hidupmu akan merasakan damai sejahtera. Haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, alasan mengapa keteladanan itu seumur hidup. Yang kedua, karena keteladanan itu tidak dibatasi oleh status sosial. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10 ada dua kelompok yang sangat urgent dan sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, dan ini sangat menarik. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu adalah kelompok orang-orang muda. Ini bukan masalah soal umurnya saja, tetapi saya melihat Rasul Paulus begitu luar biasa mendalami hal ini sehingga Titus pun meresponnya luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, ketika itu Rasul Paulus mengatakan bahwa keteladanan itu juga harus dilakukan oleh orang-orang muda Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena justru di umur tersebut itu posisi atau fase tersebut adalah fase yang sangat rawan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pendampingan bagi para hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis Bapak Ibu dan Saudara, orang tua Kristen dimanapun Anda berada, mendampingi anak-anak di masa pemuda remaja itu penting sekali. Mereka sedang dalam suasana atau fase mengidentifikasi dirinya, dan mereka sudah mencoba mencari jati dirinya Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu penting sekali. Nah, Rasul Paulus memberikan tuntutan. Ini luar biasa. Karena dengan demikian, status mereka yang rawan, yang sedang mencari arah kemana, itu diperlukan untuk mengarahkan mereka supaya mereka tetap menjadi teladan. Karena apa? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena Rasul Paulus melihat bahwa ini sangat penting. Dengan menuntut mereka menjadi teladan, maka mereka harus memprioritaskan dirinya di dalam Yesus Kristus. Memprioritaskan dirinya dalam Yesus Kristus sangat penting sekali. Bapak Ibu dan Saudara, apa saja tugasnya? Yang pertama, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam umur ini adalah fase yang begitu rumit, begitu rawan untuk menguasai hal emosional, nafsu, keinginan, dan berbagai macam hal. Apalagi ketika mereka sudah melihat A, B, C, dan segala macam, melihat keadaan seakan-akan mereka tertindas ketika mereka tidak bisa ikut Bapak Ibu dan Saudara. Ini menjadi PR yang luar biasa, yaitu suara sahabat kebenaran dimanapun ada, penting sekali. Kedua, jadikan dirimu sendiri teladan dan untuk berbuat baik. Di masa fase ini Bapak Ibu dan Saudara, ukuran berbuat baik itu sangat berbeda. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sorotan Rasul Paulus terhadap fase ini begitu luar biasa. Tentang bagaimana peran orang-orang muda. Karena mereka dalam posisi sosial yang begitu menarik sekali. Di fase inilah mereka harus berjuang untuk menghadapi semua itu. Mereka hendaknya kemudian jujur, sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat jasmani dan rohaninya. Seringkali ada yang sehat jasmaninya tapi rohaninya tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka harus jujur. Kejujuran menjadi sesuatu momok yang mereka kemudian harus langgar dan kemudian lawan ketika mereka harus berada dalam posisi ditekan, merasa tidak gaul, tidak sosialita, tidak hedonis, tidak kemudian wow Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan kepada kita semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya mengatakan beri pendampingan pada fase ini, karena mereka dalam status sosial yang begitu rawan sekali Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian mereka juga harus tidak bercela dalam pemberitaan sehingga lawan menjadi malu. Tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat disampaikan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini penting sekali bahwa mereka berada dalam fase umur muda, tapi mereka dalam status sosial yang begitu menantang Bapak Ibu dan Saudara. Perjuangan kita perlu pendampingan. Kita perlu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai majelis orang tua Kristen dimanapun Anda berada, dampingi mereka supaya di masa mereka, di umur mereka memang masih muda, tapi status sosial mereka kemudian diselamatkan dalam karya Kristus Yesus. Haleluya. Kemudian yang kedua, status sosial yang kedua, di mana keteladanan itu penting juga, adalah status sosial
para hamba-hamba Bapak Ibu dan Saudara. Di masa itu hamba dibeli Bapak Ibu dan Saudara. Ketika mereka dibeli, mereka tidak diupah, tapi mereka harus mengerjakan banyak hal, termasuk urusan rumah tangga, termasuk segala macamnya. Dan tuannya memiliki hak apapun atas mereka, kecuali mereka dijual dan kemudian mereka mendapat hak kemerdekaan berbeda. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, hamba-hamba juga justru memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan Kristus. Wah, ini luar biasa. Sudah jadi budak tapi punya tugas. Bapak Ibu dan Saudara, itu makanya saya mau katakan menjadi seorang Kristen bukanlah hal yang mudah, tetapi sebuah perjuangan untuk menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa saja tugasnya? Yang pertama, hendaklah mereka taat kepada tuannya. Ketaatan itu penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, yang kedua, menjadi pribadi yang dipandang berkenan oleh para tuannya. Yang kedua, tidak boleh membantah kepada tuannya, tidak boleh curang kepada tuannya. Hendaklah selalu tulus, setia, kemudian dalam segala hal mereka memuliakan ajaran Allah. Bapak Ibu dan Saudara, tugas-tugas ini begitu panjang, begitu detail. Mereka juga harus kemudian taat. Selain taat kepada tuannya, taat kepada Tuhan, taat kepada siapapun yang menjadi tuan mereka. Mereka tidak boleh curang, mereka harus kemudian setia Bapak Ibu dan Saudara. Kesetiaan penting sekali. Seakan-akan tidak ada masa depan. Tapi Tuhan menyediakan segala satunya untuk mereka, supaya mereka bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Taat kepada pengajaran kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat penting sekali. Bahwa seringkali kita melupakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita, tetapi kita lupa untuk memiliki tugas, yaitu menjadi teladan dimanapun Anda berada. Kita menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tetangga kiri kanan, di gereja, di pekerjaan, di sekolah, di perkuliahan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara. Ini sangat penting sekali. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada, suara sahabat kebenaran, mari kita menjadi teladan. Karena keteladanan itu seumur hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh status sosial. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau mau lebih detail lagi, ayo kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dan mengoreksi diri kita. Apa aku benar-benar sudah menjadi teladan? Atau aku menjadi batu sandungan di dalam keluargaku? Atau aku menjadi batu sandungan di dalam gerejaku? Atau aku menjadi satu sandungan di dalam organisasiku, di dalam pekerjaanku, dimanapun? Apa aku sungguh-sungguh menjadi teladan Kristus? Bapak Ibu dan Saudara, Anda akan makin menjadi teladan Kristus kalau Anda makin mengenal Yesus Kristus. Tapi kalau Anda menjauh dari Yesus, maka keteladanan itu adalah sesuatu yang semu dan sia-sia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dekatkan hatimu, dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, kuasa wibawa surgawi, damai sejahtera jika kita dekat dengan Dia, supaya kita menjadi teladan seperti garam dan terang bagi siapapun. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Saya akan mendoakan kita semua yang sakit, yang bergumul dengan semua angkat tanganmu atau taruh tangan di dadamu. Dan ketika saya berdoa, imani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sungguh sangat luar biasa mengasihi kami. Dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang saat ini memohon di hadapan Tuhan. Hati yang merindukan penjamahan tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau urapi semua jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Bukakan jalan keluar buat mereka. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, supaya mereka bisa merasakan dan menjadi teladan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, berikan yang terbaik buat mereka Tuhan, supaya mereka makin mencintai-Mu Tuhan. Dan berkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini dalam kelemahan Tuhan, Tuhan angkat segala penyakit dalam tubuhnya di dalam nama Yesus. Yang luka atau apapun, Tuhan ganti dengan spare part yang baru dari sorga di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan gantikan dengan pemulihan yang luar biasa. Tuhan akan memperbaiki organ-organ tubuh mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang saat ini yang sedang dalam kesusahan atau kemudian kedukaan, Tuhan hiburkan dan berikan mereka sukacita Bapak dalam surga. Terima kasih. Kami juga terus berdoa mendoakan untuk bangsa dan negara kami.
lawat bangsa ini, urapi, sucikan dan kuduskan supaya bangsa ini mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Diberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Berkati juga bangsa ini Tuhan, supaya diberkati, dijauhkan dari mara bahaya, bencana alam atau apapun. Kota-kota di mana kami tinggal, rumah tempat tinggal kami, usaha kami, Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati pelayanan ini, berkati masa depan kami, istirahat kami, dan apapun yang menjadi pergumulan dan kehidupan kami. Tugas tanggung jawab Tuhan terus tambahkan kepada jemaat Tuhan yang membuka usaha Tuhan, pulihkan Tuhan makin naik dan membuat mereka melihat kemurahan Tuhan, dan melalui itu mereka makin menjadi teladan Kristus. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, pergumulan kami, doa kami dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Elohim Bapak, Ibu dan Saudara. Ya, saya yakin dan percaya kita semua diberkati, dan biarlah kiranya nama Tuhan dipuji muliakan. Dan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara bisa men-like dan subscribe Bapak Ibu dan Saudara, dan juga share kepada teman-teman, dan juga mendukung lewat doa dan dana, atau fasilitas, atau kemudian alat dan barang Bapak Ibu dan Saudara lewat peralatan apapun untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini, dan bisa menghubungi kami di 0853 1448 3419. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga untuk tuntunannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim Besem Hamasia. Haleluya.